Bab 1241, musuh muncul bersama. Menghancurkan. Aliran air seperti suara percikan dipancarkan ketika ruang menjadi sangat terdistorsi. Saat suara ini menyebar, riak seluruh ruang juga menjadi semakin intens. Hah! Melihat segel energi yang menjadi semakin ilusi di bawah riak, mata orang yang tak terhitung jumlahnya di luar lautan tulang tiba-tiba memiliki kemerahan cerah yang muncul di dalamnya. Bahkan napas mereka menjadi jauh lebih kasar. Mereka perlahan-lahan menggunakan lebih banyak kekuatan di tangan mereka yang memegang senjata mereka. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat ruang yang semakin terdistorsi. Di tengah suara percikan yang aneh, dia bisa merasakan gelombang riak energi yang sangat menakutkan. Riak semacam ini luar biasa ganas. Itu seperti gunung berapi yang ditekan di kerak. Ada semacam perasaan tercurah gila untuk itu. Menghancurkan. Suara menghancurkan aneh lainnya muncul. Ruang terdistorsi tiba-tiba menjadi diam. Segera orang bisa mendengar suara bang yang aneh. Ruang yang terdistorsi itu benar-benar meledak menjadi fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya dengan suara, dentang, muncul seperti kaca yang rapuh. Mengenakan biaya. Peninggalan kuno telah dibuka. Saat segel spasial diledakkan, mata dari sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya di sekitar lautan tulang segera berubah menjadi merah cerah. Tenggorokan mereka mengeluarkan raungan serakah yang rendah dan dalam. Tubuh mereka menjadi seperti belalang yang terbang saat mereka bergegas menuju tengah lautan tulang. Mundur dengan cepat. Dibandingkan dengan orang-orang ini yang hanya maju ke depan, ekspresi Xiao Yan berubah ketika ruang pecah. Dia meraih Ziyan di sampingnya dan jari-jari kakinya menekan cabang pohon. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga bereaksi dengan cepat. Mereka segera mundur tanpa ragu-ragu. Sementara kelompok Xiao Yan mundur, ada juga cukup banyak sosok manusia dari pohon-pohon besar di sekitarnya yang tiba-tiba mundur. Jelas, mereka juga telah menemukan sesuatu. Selama kelompok Xiao Yan bergegas kembali, fragmen segel spasial yang terbentuk dari ledakan tiba-tiba berhenti. Segera, orang bisa mendengar ledakan yang keras. Kekuatan spasial yang liar dan keras yang akan menyebabkan bahkan seorang elit Dozun merasakan jantung mereka berdebar, menyapu ke segala arah seperti badai. Mereka yang paling cepat menyerang ke depan adalah yang pertama terkena serangan itu. Dalam sekejap mata, mereka ditelan badai. Segera, tangisan menyedihkan yang tajam bergema di lautan tulang ini dengan cara seperti riak. Riak spasial yang liar dan keras memusnahkan orang-orang yang menyerbu di depan seperti sedang memotong gandum. Beberapa ahli di belakang juga akhirnya menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Oleh karena itu, lautan orang yang semula maju ke depan segera berbalik dan melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Lautan tulang tampak sangat kacau pada saat itu. Bang! Karena ada jarak tertentu, badai spasial tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan pada kelompok Xiao Yan pada saat itu telah menyebar. Pada saat ini, pasangan itu akhirnya menghela nafas lega. Mata mereka menyapu tempat itu dan melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling di tanah dan berteriak dengan sedih. Darah segar berwarna merah cerah mewarnai sebagian besar lautan tulang yang putih dan padat. Stempel spasial yang menakutkan. Itu sebenarnya masih memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan bahkan setelah bertahun-tahun. Ini memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Du Sheng. Ekspresi terkejut muncul di wajah kelompok Little Fairy Doctor ketika mereka melihat kekuatan destruktif yang diciptakan oleh riak spasial ini. Ayo pergi, orang-orang ini terlalu cemas. Mereka pantas untuk tidak beruntung. Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke lautan tulang. Pada saat yang sama, banyak ahli yang telah berhasil menghindari riak spasial sebelumnya juga menggerakkan tubuh mereka, berubah menjadi banyak sosok buram yang bergegas ke lautan tulang. Lautan tulang sangat luas.
Hanya setelah kelompok Xiao Yan bergegas masuk, mereka menemukan bahwa ada puncak gunung yang menjulang tinggi seperti kontur besar yang samar-samar hadir di dalam lautan tulang. Melihat dari kejauhan, seolah-olah ada binatang buas purba yang merayap di bawah lautan tulang, menyebabkan hati seseorang merasa terkejut. Kecepatan terbang kelompok Xiao Yan tanpa sadar sangat melambat saat melihat kontur besar. Dari badai spasial sebelumnya, mereka mengerti bahwa tempat ini bukanlah tempat yang ramah. Jika mereka tidak hati-hati, mungkin saja mereka kehilangan nyawa di tempat ini. Mengikuti pendekatan bertahap mereka, kabut putih yang tergantung di dalam lautan tulang juga secara bertahap menjadi lebih tipis. Hal besar itu juga akhirnya muncul di depan pandangan kelompok Xiao Yan. Itu adalah aula besar. Itu adalah aula besar 10.000 kaki yang tampak seperti gunung kecil. Dibandingkan dengan aula besar semacam ini, aula cabang aula jiwa yang dilihat Xiao Yan terakhir kali menjadi sangat kecil. Perasaan menjadi kecil tiba-tiba akan terbentuk ketika seseorang melihat benda besar yang berdiri di tempat ini. Aula besar itu berwarna merah cerah. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah nyala api naik darinya, tampak sangat mencolok di tengah lautan tulang putih yang padat ini. Para ahli di sekitarnya sama-sama linglung karena luasnya aula besar berwarna merah terang ini. Butuh waktu lama sebelum mereka pulih. Mereka saling memandang dan melihat ekspresi terguncang di mata masing-masing. Itu memang layak menjadi tempat yang ditinggalkan oleh seorang Du Sheng. Keagungan ini memang cukup agung dan perkasa. Suos. Banyak sosok secara bertahap mengurangi kecepatan mereka sebelum berhenti 100 meter dari aula besar berwarna merah terang. Aula besar tampak lebih besar ketika berdiri di tempat ini. Sepintas, bagian atas aula tampak menjangkau ke awan. Tidak heran itu harus ditutupi oleh segel spasial. Aula yang begitu luas akan menjadi keberadaan yang mencolok dimanapun itu ditempatkan. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika dia melihat aula besar berwarna merah terang ini. Dia memimpin semua orang untuk perlahan-lahan mendarat 100 meter jauhnya. Elit Du Sheng dari zaman kuno benar-benar akan membangun sisa-sisa yang sangat besar. Kemungkinan dia memiliki fondasi yang cukup kaya. Sepertinya perjalanan ini tidak akan sia-sia. Pada saat ini, banyak ahli di luar aula besar berwarna merah terang terus berdatangan. Namun, tidak ada yang memilih untuk memimpin dalam melangkah ke radius 100 meter. Mereka yang bisa tiba di tempat ini adalah semua orang dari faksi besar atau yang memiliki kemampuan hebat. Secara alami, tidak ada yang cukup bodoh untuk menjadi orang yang memimpin kawanan saat ini. Karena orang-orang ini tidak cemas, Xiao Yan tentu saja tidak cemas. Kemungkinan hanya orang bodoh yang akan percaya bahwa harta yang begitu kaya tidak memiliki tindakan defensif. Sementara Xiao Yan menyilangkan tangannya di depan dadanya dan menunggu dengan tenang, dia tiba-tiba merasakan sepasang mata sedingin es ditembakkan. Alisnya langsung terangkat. Dia mengalihkan pandangannya dan segera memfokuskannya pada asal mata sedingin es itu. Pemilik mata sedingin es itu adalah seorang wanita dengan pakaian berwarna-warni. Sikapnya yang mulia membuatnya terlihat seperti tidak ada orang biasa yang berani melihatnya secara langsung. Rambutnya yang berbentuk phoenix juga menambahkan beberapa kebangsawanan pada sikapnya. Feng Qing'er, jari-jari Xiao yang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling bergesekan saat melihat wajah yang dikenalnya ini. Tidak disangka dia bisa melihatnya di tempat ini. Cukup banyak orang berkerumun di samping Feng Qing'er. Orang-orang dari Wind Lightning Pavilion ada di antara mereka. Pada saat ini, kelompok orang ini jelas telah menemukan kelompok Xiao Yan. Ekspresi yang sangat dingin melintas di mata mereka. Mata Xiao Yan menyapu sekelompok orang ini. Setelah itu, mereka berhenti di suatu tempat di samping Feng Qing'er. Ada seorang pria tinggi berambut putih mengenakan pakaian cerah di tempat itu. Pria itu berusia sekitar 30 atau lebih. Namun, usia seperti ini tidak diragukan lagi masih muda untuk suku Heaven Demon Phoenix. Pria berambut putih ini sangat tampan.
Wajahnya yang tersenyum membuatnya tampak seperti orang yang diberkati. Sekilas, mungkin untuk mengatakan bahwa dia bukan orang biasa. King Er, apakah itu orang yang kamu katakan memiliki esensi darah Phoenix Iblis? Pada saat ini, pria berambut putih itu juga melirik Xiao Yan dan tertawa dengan suara samar. Ya. Namun, tidak terduga bahwa setelah hanya tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, dia benar-benar mencapai kelas Douzun. Feng King Er mengertakkan gigi peraknya dan berbicara dengan enggan. Keke, Douzun ya, setelah ini, kamu juga akan dapat menerima warisan dari suku. Pada saat itu, bukan tidak mungkin untuk melakukan terobosan ke kelas Douzun. Pria berambut putih itu tersenyum sedikit dan berbisik, untuk Xiao Yan itu, serahkan saja padaku. Terlepas dari apakah dia memiliki darah esensi Phoenix Iblis, kita akan tahu jika kita membawanya kembali untuk pemeriksaan. Bahkan jika dia sudah menelan darah esensi, kita juga akan memiliki cara untuk menyaringnya dari dalam darahnya. Feng King Er mengangguk sedikit. Meskipun Xiao yang telah maju ke kelas Douzun, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap orang di sampingnya. Yang terakhir telah menerima warisan lebih awal darinya dan sangat akrab dalam menggunakan kekuatan warisan. Dia bisa berada di peringkat 10 besar bahkan di antara semua generasi muda dalam suku Heaven Demon Phoenix. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan Xiao Yan. Ada jalan menuju surga yang kamu tolak. Sebaliknya, Anda telah memilih untuk menerobos masuk ke neraka yang tidak memiliki jalan masuk. Jika Anda tetap tinggal di dataran tengah, saya mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda. Namun, Anda telah menyerahkan diri Anda di sini. Kalau begitu, jangan salahkan nona ini karena menerimanya. Kilatan dingin melintas di mata cantik Feng King Er saat dia tertawa dingin di dalam hatinya. Di hadapan tatapan sedingin es yang ditembakkan Feng King Er, Xiao Yan hanya meliriknya sebelum menarik pandangannya. Dia bisa merasakan niat membunuh pria berambut putih itu ke arahnya. Xiao Yan hanya sedikit terkejut pada yang terakhir mencapai kekuatan Douzun pada usia seperti itu. The Heaven Demon Phoenix bukanlah binatang ajaib biasa. Memiliki garis keturunan Ancient Heaven Phoenix, mereka juga memiliki banyak cara untuk meningkatkan kekuatan anggota suku mereka. Namun, secara keseluruhan, kekuatan semacam ini yang diperoleh dengan mengandalkan warisan mereka, pada akhirnya memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan kekuatannya yang diperoleh dari pelatihan. Perbedaan semacam ini tidak jelas ketika seseorang melihat ke permukaan. Namun, beberapa petunjuk akan terungkap ketika seseorang bertarung dengan yang lain. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia pada dasarnya memiliki kepercayaan diri untuk menang ketika bertemu siapapun dari generasi muda selama itu bukan keberadaan yang tidak normal. Saat itu, ini adalah kasus dengan Yi Chen. Saat ini, akan sama dengan pemuda berambut putih ini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari Feng King Er. Dia melihat sekelilingnya dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit menarik. Ini karena dia sebenarnya telah menemukan cukup banyak wajah yang dikenalnya dari berbagai faksi besar yang datang dari segala arah. Selain itu, ada cukup banyak di antara mereka yang memiliki permusuhan besar dengan Xiao Yan. Paviliun Petir Angin, suku surga setan Phoenix, lembah sungai es, sekte Xuan yang mendalam. Mata Xiao Yan menyapu faksi-faksi ini dengan permusuhan terhadapnya. Dalam sekejap, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kali ini, dia benar-benar memasuki sarang serigala. Bab 1242, memasuki peninggalan. Mata Xiao Yan menyapu musuh-musuh itu dari masa lalu satu demi satu. Hatinya juga mengeluarkan gelombang tawa pahit pada saat ini. Tidak disangka bahwa orang-orang ini semua akan ada di sini. Sementara Xiao yang sedang menonton sekelompok orang ini, yang terakhir jelas juga menemukan pengamatannya. Banyak mata segera berbalik dengan cepat. Ekspresi mereka mengalami berbagai perubahan masing-masing.
Tidak disangka kita masih bisa melihat bocah kecil ini di sini. Bing Hizunze dari lembah sungai es menatap Xiao Yan. Ada kilatan dingin yang samar-samar berkedip di matanya. Saat itu, dia hanya bisa mundur karena dia takut dengan klan Gu. Jika tidak, kelompok Xiao Yan sudah lama berhasil ditangkap olehnya. Saat ini, segala macam orang telah berkumpul di sini. Jika saya memiliki kesempatan setelah memasuki sisa-sisa, saya mungkin bisa menyerang. Pada saat itu, selama aku melakukannya secara diam-diam, bahkan klan Gu tidak akan bisa lagi mengamatinya. Bing Hizunze dengan lembut memutar cincin penyimpanan putih salju di jarinya. Samar-samar ada niat membunuh yang muncul di wajahnya. Ini benar-benar kasus musuh yang sering melintasi jalan. Dia sebenarnya bisa bertemu bocah ini di tempat ini. Hei, tanpa perlindungan pil tawar, aku yang dulu benar-benar ingin melihat bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu yang menggetarkan. Ekspresi ganas melintas di wajah kepala sekte Xuan yang mendalam Zhen Tiannan sementara dia bergumam pelan di dalam hatinya. Meskipun orang-orang ini bersembunyi dengan sangat baik, niat membunuh yang samar-samar hadir masih dirasakan oleh Xiao Yan. Dia sedikit mengernyitkan alisnya dan merasa sedikit merepotkan. Dia tidak takut jika itu hanya salah satu dari orang-orang ini saja. Namun, jika mereka bergandengan tangan, semuanya akan menjadi sedikit merepotkan. Tidak terduga bahwa saya tanpa sadar telah menciptakan begitu banyak musuh. Xiao Yan dan dokter peri kecil saling bertukar pandang. Ekspresi mereka sedikit tidak berdaya. Awalnya, dia tidak berniat untuk menciptakan begitu banyak musuh. Namun, karena berbagai alasan yang berbeda, dia akhirnya menjadi musuh dengan faksi besar ini. Ini memang sesuatu yang dia merasa sangat tidak berdaya. Hei, Xiao Yan? Anda benar-benar di sini. Suara halus yang mengejutkan tiba-tiba ditransmisikan dari jarak yang cukup dekat sementara Xiao Yan merasa tidak berdaya. Xiao Yan terkejut. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah menggunakan sepasang mata besar yang indah untuk menatapnya. Penampilan cantik yang terakhir memberi Xiao Yan perasaan yang akrab. Tang Huo pikiran Xiao Yan sedikit bergejolak dan segera mengingatnya. Alisnya langsung terangkat. Karena nona muda dari lembah api terbakar telah tiba, kemungkinan kepala lembah api terbakar, Tang Zhen, juga seharusnya datang. Mata Xiao Yan berubah saat dia berpikir dengan cara ini di dalam hatinya. Dia segera melihat Tang Huo berjubah merah yang berada di samping Xiao Yan. Orang tua itu, yang penuh dengan senyuman, secara mengejutkan adalah kepala dari Burning Flame Valley, Tang Zhen. Keke, teman muda Xiao Yan, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu masih terlihat baik-baik saja seperti biasanya. Tang Zhen tertawa di depan mata banyak ahli di sekitar. Dia memimpin para ahli dari Burning Flame Valley menuju Xiao Yan, menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Kepala lembah Tang terlalu sopan. Anda menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia selama beberapa tahun yang belum pernah kita temui ini. Xiao Yan tidak meremehkan Tang Zhen saat dia buru-buru menjawab sambil tersenyum. Burning Flame Valley dapat dianggap sebagai salah satu faksi besar berperingkat lebih tinggi di dataran tengah. Tang Zhen juga seorang ahli terkenal. Tindakannya secara alami akan menarik perhatian cukup banyak orang. Oleh karena itu, Feng King Bing Hizunze dan yang lainnya tanpa sadar mengerutkan alis mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Tak satu pun dari mereka mengira Xiao Yan akan memiliki hubungan seperti itu. Dalam waktu 2 tahun yang singkat, kamu tidak hanya menjadi juara pil gathering tetapi bahkan telah maju ke kelas Douzun. Kecepatan cepat ini bahkan membuat saya yang lama merasa malu. Tang Zhen bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan itu. Matanya menyapu Xiao Yan dan menghela nafas. Apa yang dia katakan adalah beberapa kata yang menyentuh hati. Ketika dia bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya saat itu, Xiao Yan baru saja maju ke kelas Douzong. Namun,
Saat mereka bertemu berikutnya, Xiao Yan telah berhasil maju ke Dou Zone. Kecepatan pelatihan semacam ini memang sesuatu yang tidak ada yang bisa menandingi. Xiao Yan tidak membalas desahan Tang Zhen. Dia hanya tersenyum, mengubah topik pembicaraan dan tertawa. Apakah kepala lembah Tang juga datang karena peninggalan kuno kali ini? Sisa-sisa kuno cukup langka dan hal-hal yang ditinggalkan oleh elit Du Sheng bahkan lebih langka. Karena sisa-sisanya telah muncul, saya secara alami harus datang dan membuka mata. Bao Zhen tertawa. Tatapannya secara acak menyapu sekelilingnya. Dengan mata tuanya yang tajam, dia secara alami dapat mengatakan bahwa cukup banyak faksi besar yang hadir memiliki permusuhan terhadap Xiao Yan. Teman muda Xiao Yan, situasimu saat ini tampaknya tidak cukup baik. Keberuntunganku buruk. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berbicara dengan santai. Keke, jika ada sesuatu yang kamu perlu bantuan setelah memasuki sisa-sisa, kamu bisa bertanya padaku. Saat itu, Anda telah membantu saya yang lama memperbaiki pil bodhisattva api. Aku yang dulu masih berutang budi padamu. Tang Zhen menjawab dengan lembut. Jika itu benar-benar datang sampai tahap itu, Xiao Yan pasti akan datang dan mencari bantuanmu. Xiao Yan tersenyum sedikit dan dengan lembut mengangguk. Alasan Tang Zhen bersedia membantunya menyinggung faksi besar yang kuat ini sebagian karena bantuan dari penyempurnaan pil saat itu, tetapi sebagian besar kemungkinan karena identitas lain Xiao Yan. Seorang guru alkemis bintang 8 dan juara pil gathering. Seorang guru alkemis adalah eksistensi yang akan diperjuangkan oleh banyak faksi besar dimanapun dia berada. Bantuan penyempurnaan pil mungkin tidak cukup bagi Tang Zhen untuk melangkah maju saat ini. Namun, jika seseorang menambahkan status guru alkemis ini, itu sudah cukup. Xiao Yan dari waktu itu mungkin tidak benar-benar dilihat oleh Tang Zhen seperti seorang ahli dari generasi yang lebih tua. Namun, Xiao Yan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk dilihat secara serius oleh Tang Zhen. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apakah hal-hal akan berkembang ke tahap itu. Meskipun banyak orang kuat saat ini melihat Xiao Yan dengan cara yang jahat, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Selain itu, semua orang ini ingin mendapatkan keterampilan Dou kelas Tian dari sisa-sisa. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran berdarah dengan kelompok Xiao Yan sebelum mereka mendapatkan keterampilan Dou kelas Tian. Bagaimanapun, mereka masih perlu mempertahankan beberapa kekuatan untuk merebut keterampilan Dou kelas Tian. Selain itu, jika keterampilan Dou kelas Tian akhirnya jatuh ke tangan mereka, mereka akan memiliki lebih sedikit waktu untuk datang dan menemukan masalah dengan kelompok Xiao Yan. Ini karena akan ada lebih banyak orang yang menemukan masalah dengan mereka. Oleh karena itu, meskipun situasi ini tampak cukup berbahaya, itu tidak mencapai titik di mana Xiao Yan perlu meminta bantuan. Xiao Yan tersenyum saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menyapu matanya sekali di sekelilingnya. Saat ini, aula besar telah ditempati oleh lautan manusia yang hitam. Selain itu, berdasarkan momentumnya, sepertinya ada aliran manusia yang tak ada habisnya berkumpul di sini. Meskipun ini masalahnya, tidak ada yang berani dengan mudah masuk ke radius 100 meter dari aula besar. Bang! Kebuntuan semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum tanah tiba-tiba bergetar dengan cepat. Aula besar, yang kosong dari aktivitas apapun, tiba-tiba menimbulkan suara gemuruh yang keras. Segera, semua orang melihat pintu batu merah terang yang beratnya bertonton tiba-tiba dibuka perlahan. Sebuah terowongan hitam gelap terungkap di belakangnya. Pintu masuk telah dibuka. Mata cukup banyak orang langsung memerah saat melihat pemandangan ini. Beberapa orang tidak bisa mengendalikan diri. Mereka segera memindahkan tubuh mereka dan muncul di luar terowongan dalam beberapa kilatan. Segera, mereka menyerbu di tengah tawa keras. Lautan orang segera berubah menjadi gempar ketika mereka melihat seseorang memimpin jalan. Banyak sosok melintas dengan cepat saat mereka menyerbu ke dalam terowongan.
Melihat cara itu, sepertinya mereka takut harta karun di dalamnya akan direbut oleh orang lain sebelum mereka. Dibandingkan dengan kecerobohan orang-orang ini, kelompok Xiao Yan tidak bergerak. Jika begitu mudah untuk menerobos ke dalam sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Do Sheng, itu memang akan terlalu seperti permainan anak-anak. Kebenarannya memang seperti yang diharapkan Xiao Yan. Segera setelah cukup banyak orang masuk ke dalam terowongan hitam gelap itu tiba-tiba berubah menjadi merah terang. Tanah yang keras perlahan terbelah. Setelah itu, semua orang melihat lahar panas mendidih berwarna merah terang menyembur keluar dari dalam. Pada saat yang sama, dinding terowongan yang luas itu juga tiba-tiba memuntahkan banyak pilar api biru iblis. Siapapun yang menyentuh pil api biru ini akan berubah menjadi tumpukan abu bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini pada dasarnya menyebabkan orang-orang di dalam terowongan benar-benar menghilang dalam sekejap. Orang-orang yang akan menyerang dengan tergesa-gesa menghentikan tubuh mereka karena terkejut. Namun, mereka masih langsung ditabrak oleh orang-orang yang menerkam dari belakang. Oleh karena itu, pekikan tajam yang menyedihkan segera bergema. Bagian luar aula besar sekali lagi kacau. Kekacauan berlanjut sejenak sebelum akhirnya keadaan menjadi tenang. Mereka saling berhadapan dan keserakahan di matanya akhirnya menjadi jauh lebih redup di bawah ancaman kematian. Jalur api belaka sebenarnya ingin menghentikan kita. Sementara semua orang tenang, faksi-faksi besar itu akhirnya mulai bertindak. Jalur api ini mungkin berbahaya tetapi tidak memiliki ancaman mematikan bagi mereka. Segera setelah kata-kata ini terdengar, orang bisa melihat banyak Do Qi yang agung melonjak keluar. Segera, Do Qi berlama-lama di sekitar tubuh mereka saat mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas ke jalur api dengan suara mendesis. Kali ini, pilar api itu tidak langsung membakar tubuh mereka ketika mereka menembaknya. Sebaliknya, itu berakhir dengan jalan buntu dengan Do Qi yang agung. Dengan pertahanan Do Qi, para ahli ini juga bergegas menuju ujung terowongan. Tentu saja, tidak ada kekurangan dari beberapa orang sial yang ditelan oleh api karena Do Qi mereka tidak mampu mengimbangi pengeluaran. Teman muda Xiao Yan. Anda memiliki api surgawi. Kemungkinan jalur api ini tidak akan dapat menghentikan grup Anda. Ayo bergerak. Tang Zhen tertawa setelah melihat semua orang mulai menyerbu ke aula besar. Dia melambaikan lengan bajunya dan api 9 naga petir yang cerah melonjak sebelum membungkus semua orang dari lembah api terbakar. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat ini. Dia mengangguk sedikit dan api hati 3000 teratai berwarna ungu coklat menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Itu menyapu dan mencakup kelompok dokter peri kecil di dalamnya. Tang Zhen di sampingnya tiba-tiba berubah ekspresi ketika api hati 3000 teratai muncul. 9 naga petir api juga bergetar hebat. 9 naga api samar-samar terlihat di permukaan api. Mereka memancarkan raungan naga lembut yang mengandung ketakutan di dalamnya. Api surgawi orang kecil ini, mengapa itu benar-benar berbeda dari masa lalu? Hati Tang Zhen terguncang tak tertandingi saat dia melihat api ungu coklat di tubuh Xiao Yan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat api surgawi yang dapat menyebabkan 9 naga api petir mengungkapkan emosi seperti itu. Kepala lembah Tang, Xiao Yan harus masuk duluan. Xiao Yan tersenyum. Dia mengabaikan ekspresi terkejut Tang Zhen saat dia melambaikan lengan bajunya. Nyala apinya menyeret semua orang dan bergegas keluar dan menyerbu ke jalur api yang tak tertandingi. Orang ini, dia benar-benar menakutkan. Bab 1243, Jalur Api dengan Rahasia Lain. Mendesis, api ungu coklat melilit kelompok Little Fairy Doctor. Itu seperti naga api yang dengan arogan bergegas keluar dari antara banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Itu membawa beberapa kekacauan saat dia langsung bergegas ke jalur api yang luar biasa panas. Setelah masuk ke jalur api, suhu di sekitarnya jelas telah dinaikkan puluhan kali.
batu-batu merah terang yang keras di sekitarnya dibakar sampai benar-benar merah. Lava panas di bawah terus menyembur keluar seperti mata air. Fragmen batu panas yang terkandung dalam lava juga memiliki kekuatan mematikan yang cukup besar. Jika dia ceroboh, itu mungkin menembus Douki dan menyebabkan seseorang benar-benar tertusuk. Namun, jalur api ini, yang mungkin cukup merepotkan bagi yang lain, tidak memiliki kesulitan sedikit pun bagi Xiaoyan. Dengan api hati 3000 teratai yang melindungi tubuh, terlepas dari apakah itu lava atau pilar api biru iblis di sekitarnya yang ditembakkan, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Xiaoyan. Penggunaan api surgawi benar-benar terungkap pada saat ini. Pada saat ini, ada cukup banyak ahli yang maju dengan seluruh kekuatan mereka. Majestic Douki menutupi tubuh mereka sampai tidak ada celah sedikit pun yang terbentuk. Meskipun mereka mampu menahannya dan menyerang, mereka jelas tidak sesantai kelompok Xiaoyan. Api biru ini memiliki efek misterius melelehkan Douki. Ketika keduanya terlibat dalam kebuntuan, tingkat di mana satu knalpot Douki akan jauh melebihi harapan banyak orang. Berdasarkan tingkat konsumsi ini, bahkan seorang elit Dozong tidak akan mampu bertahan lama. Sementara orang-orang ini menahan api dan lahar saat mereka maju dengan ganas, mereka juga melihat kelompok Xiaoyan yang tampaknya berkembang dengan santai. Semua mata mereka sedikit tercengang. Xiaoyan mengabaikan tatapan ini. Sebuah pikiran melewati hatinya dan api ungu coklat layu. Itu meninggalkan semua orang di belakang saat dengan cepat bergegas ke bagian dalam dari jalur api. Dengan bantuan api surgawi, tingkat kemajuan kelompok Xiaoyan cukup cepat. Dalam beberapa menit, mereka langsung melewati beberapa ahli yang masuk lebih awal dari mereka. Meskipun ini masalahnya, mereka masih tidak dapat melihat ujung jalur api. Memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Du Sheng. Jalur api ini sebenarnya sangat panjang. Sepertinya beberapa orang akan sial. Dokter peri kecil tanpa sadar tertawa pelan ketika dia melihat adegan ini. Xiaoyan juga tersenyum dan mengangguk. Api biru di sekitarnya sangat misterius. Mereka mampu melelehkan Douki. Mereka yang ingin mengandalkan kekuatan Douki seseorang untuk menerobos masuk dengan paksa memang akan sial. Kecuali itu adalah beberapa ahli yang sangat kuat, jika tidak, mereka yang bisa mengandalkan Douki untuk melewati jalur api yang begitu panjang akan menjadi minoritas yang ekstrim. Berdasarkan harapan Xiaoyan, kemungkinan hanya jalur api masuk ini yang akan melenyapkan banyak orang. Hei, bukankah itu kelompok lembah sungai es di depan? Tianhuo Zunze menyapukan pandangannya ke depan terowongan dan tiba-tiba berkata. Xiaoyan mengangkat alisnya dan melirik setelah mendengar ini. Memang, dia melihat sekelompok besar kabut berwarna putih menembus area jarak pendek di depan. Orang bisa samar-samar melihat beberapa sosok manusia di dalam kabut. Xiaoyan sangat akrab dengan udara dingin itu. Itu adalah Douki dingin yang unik dari lembah sungai es. Sementara mata kelompok Xiaoyan tertembak, Bing Hizunze, yang berada di dalam kabut sedingin es, juga tampaknya telah merasakan kelompok Xiaoyan di belakang. Segera, dia mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan udara dingin yang menyelimuti para ahli dari lembah sungai es berubah menjadi cahaya dingin. Kecepatannya meningkat dengan cepat dan menghilang dari pandangan kelompok Xiaoyan. Karakter yang mengerikan ini, apakah mereka berlari begitu cepat karena mereka takut kita akan menyerang mereka? Xiong San membuka mulutnya dan berbicara dengan jijik ketika dia melihat ini. Xiaoyan tersenyum. Dengan barisan mereka saat ini, tidak akan ada ketakutan akan lembah sungai es. Jika mereka benar-benar bertarung, kemungkinan orang yang perlu khawatir adalah Bing Hizunze. Ayo pergi, aku merasa ada yang tidak beres dengan jalur api ini. Ayo pergi dulu sebelum bicara. Mata Xiaoyan menyapu api biru di sekitarnya. Alisnya tanpa sadar sedikit mengernyit. Meskipun nyala api ini bukan api surgawi, itu juga sangat aneh.
Douki biasa akan muncul seperti katalis di depan api semacam ini. Tidak hanya itu tidak dapat memadamkan api tetapi pada akhirnya menyebabkan nyala api menjadi semakin ganas. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Kecepatan mereka naik tiba-tiba saat mereka berubah menjadi cahaya api yang menembak secara eksplosif menuju ujung jalur api. Kelompok Xiao Yan menyerbu dengan liar untuk jarak tertentu saat mengendarai cahaya api. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa orang yang memiliki ekspresi mengerikan sendirian. Hal yang mengejutkan mereka adalah bahwa orang-orang dari lembah sungai es telah benar-benar menghilang. Situasinya kurang tepat. Tidak mungkin kecepatan orang-orang dari lembah sungai es itu melebihi kecepatan kita. Alis dokter peri kecil dirajut dengan erat sebelum dia akhirnya mengucapkan dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Xiao Yan mengurangi kecepatannya sedikit. Matanya sedikit berkedip. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bagian dalam dari jalur api. Tempat itu masih berwarna merah cerah. Tidak ada jejak sedikit pun dari ujungnya. Jalur api ini benar-benar terlalu panjang. Apakah akhir benar-benar ada di depan kita? Xiong San juga mengutuk dengan tidak sabar. Xiao Yan tiba-tiba terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia segera menurunkan tubuhnya. Matanya berkedip-kedip, tampak seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Dia berbicara dengan suara yang dalam, jalur api ini adalah jebakan. Jalan di depan kita bukanlah rute yang benar menuju sisa-sisa. Jika kita terus melakukan perjalanan melalui jalur api, douki di dalam tubuh kita cepat atau lambat akan habis. Jika jalur api ini bukan pintu masuk yang sebenarnya, lalu di mana pintu masuk yang sebenarnya? Dokter peri kecil mengangkat alisnya. Matanya juga melihat ke arah dinding merah terang di sampingnya ketika dia berbicara. Dinding-dinding itu dibangun dari batu magma merah terang yang sangat keras. Bahkan kelompok Xiao yang tidak dapat mengidentifikasi jenis batu apa ini. Namun, itu jelas bukan hal yang biasa jika bisa dipilih oleh seorang elit Do Sheng untuk membangun sisa-sisa ini. Jelas bahwa seseorang tidak boleh mencoba untuk memecahkannya dengan kekerasan. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Matanya tiba-tiba bergeser ke bawah beberapa saat kemudian. Akhirnya, dia menghentikannya di magma kental merah terang di bawah dan perlahan berkata, alasan mengapa anggota lembah sungai es menghilang kemungkinan karena Bing Hizunze telah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun, kiri kanan dan atas terowongan ini adalah dinding batu. Maksudmu, jalan itu bukan di depan tapi di bawah? Dokter peri kecil bertanya dengan heran. Pemilik sisa-sisa ini memang licik. Orang biasa mana yang akan melompat ke lahar tanpa alasan? Wajah Tian Huo Zunze juga sama terkejutnya. Tidak heran para anggota lembah sungai es terburu-buru untuk mengusir kita. Mereka sebenarnya tidak mau kita menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Xiao Yan tertawa. Dia memberi pengingat kepada semua orang sebelum melambaikan lengan bajunya. Api ungu coklat melilit semua orang. Dengan suara, percikan, mereka langsung memasuki lava merah terang yang panas. Kelompok Xiao Yan dengan cepat tenggelam setelah memasuki lava. Meskipun lahar itu panas, itu tidak menimbulkan halangan bagi semua orang yang memiliki perlindungan api surgawi. Oleh karena itu, setelah penenggelaman ini berlanjut selama sekitar 1 menit, semua orang dapat mendengar suara yang sedikit redam. Area di bawah kaki mereka menjadi kosong dan mereka jatuh untuk jarak tertentu. Akhirnya, kaki mereka sekali lagi berdiri di atas tanah yang sedingin es. Semua orang buru-buru mengangkat kepala mereka untuk melihat setelah kaki mereka mendarat. Ekspresi terkejut segera menutupi wajah mereka. Lava merah terang muncul seperti banyak ular sanca besar di atas kepala mereka. Mereka mengadopsi bentuk cincin saat mereka menggantung di atas dengan cara yang menyimpang. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok manusia sesekali bergegas melewati jalur api. Jelas,
Lava ini adalah jalur api yang telah dilalui kelompok Xiao Yan sebelumnya. Jika seseorang benar-benar mengikuti jalur api yang begitu panjang, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan sampai akhir. TSK memang pantas menjadi peninggalan kuno. Untuk berpikir bahwa itu sebenarnya telah membodohi semua orang. Jika orang-orang ini mencapai ujung jalur api setelah banyak kesulitan hanya untuk menemukan dinding batu di ujungnya, apakah mereka akan menjadi sangat marah sehingga mereka akan mati di tempat? Xiao Yan melihat jalur api yang membungkuk dan tanpa sadar berbicara dengan cara yang agak sombong. Kelompok dokter peri kecil juga tanpa sadar tertawa setelah mendengar ini. Sepertinya mereka yang telah masuk di masa lalu tidak pernah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun, mungkin karena segelnya tetapi jebakan ini juga tidak sepenuhnya diaktifkan. Oleh karena itu memungkinkan beberapa orang yang beruntung untuk masuk. Dokter peri kecil beralasan. Xiao Yan mengangguk. Matanya menyapu sekeliling. Lokasi mereka saat ini adalah jalur batu besar yang sangat luas. Jalan itu diperpanjang untuk jarak yang sangat jauh. Itu mungkin untuk samar-samar melihat persegi di sana. Tampaknya ada beberapa sosok manusia di alun-alun. Ayo pergi. Tempat ini seharusnya bisa benar-benar memasuki sisa-sisa. Namun, target kami adalah Soul Baby Fruit. Kami akan membiarkan mereka pergi dan merebut untuk skill Do kelas Tian terlebih dahulu. Kami akan membahas tentang hal lain setelah kami mendapatkan buah bayi jiwa. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara dengan serius. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Begitu kita memasuki aula, masalah menemukan buah bayi jiwa akan diserahkan kepada Zian. Zian, Anda memiliki persepsi khusus dalam hal menemukan harta karun alam semacam ini. Akan jauh lebih cepat bagi Anda untuk mencarinya daripada kita semua melakukannya secara acak. Xiao Yan melihat ke arah Zian dan menginstruksikan. Hehe, ini masalah kecil. Serahkan padaku. Zian mengangguk. Dia sangat senang berinisiatif mencari harta karun alam. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat ini. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok kabur yang bergegas menuju alun-alun di kejauhan. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Jalannya dianggap tidak panjang. Dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka muncul di alun-alun setelah beberapa menit. Pada saat yang sama, mereka menemukan bahwa sudah ada cukup banyak orang yang telah tiba di alun-alun sebelumnya. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah mereka yang tercepat untuk menyerang. Di antara mereka termasuk suku Heaven Demon Phoenix, Ice River Valley, Deleo. Kemunculan tiba-tiba kelompok Xiao yang juga menarik perhatian semua orang di alun-alun. Bing Hizunze sedikit mengernyit. Jelas, dia tidak menyangka bahwa kelompok Xiao Yan akan menemukan misteri jalur api begitu cepat. Xiao Yan mengabaikan tatapan ini. Matanya berhenti di tepi alun-alun ketika dia melangkah ke tempat itu. Ada pintu batu yang sangat berat di tempat itu. 10 tubuh seperti tombak lurus berdiri di tempat itu tanpa gerakan apapun. Kulit tubuh-tubuh ini berwarna perak cerah. Mata mereka kosong dan mereka tanpa ekspresi. Seolah-olah mereka adalah mayat tua, boneka iblis bumi. Sudut mata Xiao Yan berkedut tanpa sadar ketika dia melihat keberadaan mayat seperti ini. Hatinya sangat terkejut saat dia bergumam.